Baik, jumpa lagi bersama saya di mata kuliah pemrograman Visual 2 atau lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi yang ketiga ya. Nah, di sini saya akan masuk di topik pembahasan pembuatan project ya. Projectnya tentang materi sebelumnya, yaitu tentang membuat sistem informasi penjualan barang. Nah, kemarin itu di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ketiga itu saya sudah mencoba mengimplementasikan bagaimana membuat database ya berbasis MySQL. Nah, sekarang kita akan lanjutkan membuat projectnya. Yang pertama, lakukan pengaktifkan MySQL-nya, yaitu dengan cara buka aplikasi SAM ya, lalu control panel, lalu service atau layanan MySQL-nya diaktifkan yang ini ya. Oke ya, supaya database kita nanti ketika kita runkan, kita jalankan, bisa terhubung. Tekan tombol Windows tambah R plus, ketikkan cmd, lalu oke kan, lalu ketikkan di sini cd flash cd SAM MySQL bin, lalu MySQL spasi -u spasi root. Oke, kita enter. Oke, welcome. Baru so database titik koma. Ini kita hanya memastikan apakah masih ada database DB penjualan barang atau tidak ya. Nah, ini masih ada ya, DB penjualan barang masih ada ya. Oke, masih ada. Selanjutnya berarti use DB penjualan barang titik koma. Oke, kita lihat dulu tabelnya, apakah masih ada tabel-tabelnya di dalam. So tables. Oke, enter. Oke, sudah ada barang, ada pelanggan, dan ada pengguna, dan ada penjualan. Terusnya apa yang kita lakukan? Coba kita lihat, kita tampilkan dulu struktur dari tabel barang ya. Des barang. Oke, kita enter. Masih ada ya, ada kode barang, nama barang, harga, satuan, dan stok. Nah, minggu yang lalu itu sudah saya sisipkan isi ke dalam isi dari tabel barangnya, yaitu menampilkannya select bintang from barang. Oke, titik koma jangan lupa. Oh, masih ada, berarti database kita masih aman, masih baik-baik saja. Nah, sekarang kita akan membuat project tentang sistem informasi penjualan barang. Nah, sekarang kita buka Visual Studio 2008. Kita buka Visual Studio 2008. Oke, ini kita cari Microsoft Visual Studio 2008. Oke, yang ini Microsoft Visual Studio 2008. Kita buat yang baru ya, kita buat project baru. Kalau sudah tampil dashboard dari Microsoft Visual Studio 2008, kita buat project baru dengan pilih file, new project. Oke. Nah, name-nya ini kita buat di sini adalah sistem informasi penjualan barang. Nah, kita sesuaikan ya nama sistemnya tadi, yaitu sistem informasi penjualan barang. Oke. Nah, lokasinya di mana ya, letaknya terserah kalian di mana ya diarahkan. Nah, biasanya sih ada defaultnya ya, langsung di dokumen, langsung di folder Microsoft Visual Studio 2008, lalu di dalam folder project. Nah, ini saya arahkan ke lokasi lain.
Nah, solution name itu sistem informasi penjualan barang, dia mengikuti yang name-nya. Jadi saya biarkan aja, tidak perlu diganti lagi. Lalu diokekan. Nah, ini berarti kita sudah membuat project baru kita ya, dengan nama sistem informasi penjualan barang ya. Nama sistem informasi penjualan barang. Kita save all dulu ya. Kita save all dulu supaya selalu project kita ini selalu tersimpan. Karena kita tidak mengerjakannya hanya dalam satu pertemuan. Kita terus mengerjakannya selama satu semester. Oke, nah ini project kita sudah tersimpan walaupun baru kita buat ya, kalau salah lah. Nah, itu tandanya kita mau pengennya aman project kita ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah ada project kita yang ini ya, udah dilihat sistem informasi penjualan barang. Sekarang kita akan tambahkan layanan MySQL-nya. Ya, kita akan tambahkan layanan MySQL supaya database yang kita punya itu yaitu DB penjualan barang yang ini terhubung dengan project yang kita buat di VB 2008. Nah, kita perlu MySQL connector ya, suatu penghubung ya antara database kita dengan VB 2008 ya, supaya kita bisa mengakses nanti database yang ada. Oke. Nah, dengan itu di sini kita akan menggunakan MySQL Connector Net 6.3.7 ya. Nah, dengan cara menambahkannya ya, kita tambahkan referensi untuk MySQL Connector Net 6.3.7 itu dengan cara pilih project ya, pilih project, lalu pilih yang ini add reference ya, reference ya, pelan-pelan aja. Ini masih loading, kita tunggu. Lalu di sini ada beberapa tab di atasnya. Nah, di sini yang kita pilih adalah browse. Ini browse. Oke. Nah, di sini kita pilih local disk C. Di bagian ini di login ya. Kita cari local disk C yang ini. Terusnya pilih program file x86. Kebetulan saya menggunakan 64 bit dan sistem dari MySQL Connector Net 6.3.7 itu adalah versi yang 32 bit ya. Kita double klik yang program file x86. Nah, cari di sini folder MySQL ya, folder MySQL. Oh, ini dia MySQL. Lalu ini ada folder MySQL Connector 6.3.7. Oke. Lalu pilih folder assemblies yang ini. Oke. Nah, ini ada dua pilihan lagi foldernya. Pilih yang 2.0, versi yang 2.0 ya. Nah, di dalam ini ada beberapa pilihan lagi. Nah, yang kita butuhkan hanya yang ini, MySQL.data DLL yang pertama ini. Ini dia. MySQL.data DLL yang ini ya, yang pertama ya. Pilih, jangan sampai salah. Lalu kalau sudah, ini diokekan. Diokekan sambil tunggu. Nah, proses penambahan MySQL Connector Net 6.3.7 tadi itu hanya satu kali saja kita lakukan ya, cukup satu kali saja kita lakukan selama kita membuat project tersebut ya. Jadi cukup satu kali saja, tak usah banyak-banyak, tidak perlu setiap nanti kita mengolah atau mengedit program kita menambahkan lagi, enggak perlu. Nah, jadi cukup sekali saja, dibuat. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan modul
ya, menambahkan modul dengan cara pilih project, menambahkan modul ya, lalu pilih di sini ada add modul, yang ada add module. Nah, name-nya ini biasanya saya ganti menjadi ini module koneksi. Module koneksi. Module koneksi. Lalu add. Nanti akan bertambah di sini di bagian Solution Explorer itu ada di sana adalah modul koneksi. Nah, modul koneksi ini nanti perintah-perintah yang umum yang sering kita gunakan kita buat di modul. Nah, itu ya. Jadi sama dengan kelas juga ya, itu perintah-perintah yang umum kita gunakan kita buat di dalam modul atau di kelas. Nah, inilah perintahnya tadi yang di sini. Oke, saya akan memperbesar dulu jenis fontnya dari tools, lalu option, ya kan, lalu mana ya, text editor ya. Lalu saya akan, nah ini adalah font, bagian dari environment ini dari font. Nah, kita akan memperbesar size dari fontnya ini bagi menjadi 14. Oke, supaya besar. Nah, ini kan bagus ya, kelihatan jelas, perintah-perintah atau coding programnya. Nah, di atas modul koneksi ini kita buat perintah ya, di atas modulnya kita buat di sini adalah import mysql data mysql client. Jadi perintah ini yang di atas satu baris ini kita akan berikan setiap formnya nanti ya. Jadi kalau kita punya form sebanyak 15, nah kita membuat perintah ini ya untuk mengimport MySQL data MySQL client ya, supaya terhubung dengan database yang kita punya. Jadi ini perintah jangan lupa selalu diberikan setiap form yang ada, import MySQL data MySQL client. Nah, jika form tersebut tidak terkoneksi dengan database, tidak ada hubungannya dengan database, nah, tidak perlu juga dibuat ya. Tapi kalau ada hubungannya ke database, maka ini perintah yang satu baris ini perlu kita tambahkan ya di atasnya, paling atas sekali. Nah, di bawah modul kita ketikkanlah di sini adalah public, kita buat sebuah variabel ya, db as new mysql connection. Nah, public db as new connection. Oke, lanjut lagi. Nah, kita buat public SQL string. Oke, kita buat lagi public cmd as mysql command. Oke, selanjutnya public rs as MySQL data header. Oke, baru public adp as MySQL data SQL data adapter. Oke,
Selanjutnya kita buat lagi variabel public ds as data set. Oke, jadi beberapa variabel yang kita buat ini nanti kita bisa menggunakannya di beberapa form atau di beberapa kelas nih. Jadi kita tinggal memanggilnya saja ya, nama variabelnya, jadi bisa terhubung. Baik, selanjutnya kita akan buat suatu function yang mengkoneksikan database kita dengan project yang kita buat sekarang ya, atau project sistem informasi penjualan barang. Jadi kita coba membuat suatu function ya untuk mengkoneksikan atau menghubungkan database DB penjualan baru dengan sistem informasi penjualan barang. Oke, nah di sini kita buat di sini function baru, di sini kita buat variabel open DB as open DB buka kurung tutup kurung ya, as boolean. Oke, lalu try. Nah, try di sini kita ketikkan with db. Oke, with itu ada mengulang ya. Oke, titik koneksi string sama dengan select, bukan select, server localhost, localhost, baru titik koma UID itu berarti username, user ID ya, berarti root, lalu nama database ya, kita buat di sini database, lalu nama database nya apa, DB penjualan barang. Oke, DB penjualan barang, baru tutup kutip ya. Oke, lalu di bawah end with kita buat di sini return true. Oke, di bawah catch kita ketikkan return false. Jadi maksudnya jika benar berarti tampilkan, tapi kalau ketika tidak sesuai nama database-nya yang ada, maka ada return false, kembali. Oke, nah kita coba. Nah ini nanti kita akan memanggil OpenDB-nya ini ke setiap form yang kita butuhkan di dalam menghubungkan database. Contohnya di dalam form 1 kita menggunakan nanti form 1 ini sebagai form login contohnya, atau form menu utama. Nah kita buat dulu di dalam form loadnya itu nanti OpenDB ya, supaya bisa mengakses database yang ada. Nah yang perlu dulu diklik dulu yang ini ya, diklik dulu formnya 2 kali supaya kita masuk. Nah ini adalah public class form 1. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya untuk perintah paling atas itu yaitu import MySQL client itu silahkan dibuat dulu ya di atas ini. Ini import MySQL data, MySQL client. Oke ya. Jadi OpenDB itu nanti diketikkan di bagian ini di dalam form load. Nah, di bagian form loadnya diketikkan. Nah itu cara untuk mengkoneksikan database kita ke dalam project sistem informasi barang penjualan barang yang kita buat menggunakan Visual Studio 2024. Jadi itu tadi untuk membuat atau mengkoneksikan project kita ke dalam database. Nah kita kembali ke form 1. Form 1 ini, nah form 1 ini nanti kita akan menjadikan form login. Sebelumnya yang ini kita rubah dulu name-nya ya, form 1 ini kita rubah name-nya dari sini, kita buat form login, kita rename, klik kanan rename, ini kita buat form login. Oke,
form login. Oke, kalau sudah di enter, jangan sampai hilang titik VB nya ya, supaya desain dari formnya tidak rusak. Oke, kalau muncul seperti ini arti yes dengan. Oke, nah form 1 name-nya sudah form login. Sekarang kita tambahkan satu lagi formnya, project add Windows form. Nah, ini kita buat form menu utama. Nah, ini adalah form menu utama. Add. Oke, jadi di sini ada dua form deh ya, form login dan form menu utama, satu modul yaitu modul koneksi. Nah, jadi ketika login nanti yang ditampilkan pertama adalah form menu utama ya. Ini login. Oke. Nah, kita tambahkan dulu data atau username atau passwordnya khusus untuk pengguna ya, supaya kita bisa login nanti. Oke, tambahkan dari sini. Berarti masuk di sini, insert pintu pengguna. Nah, kita tampilkan dulu struktur dari tabel pengguna ya, des pengguna titik koma. Oke, selanjutnya insert pintu pengguna, insert pengguna velus ya, insert pengguna velus. Nah, yang pertama ID pengguna baru nama ya, buka kurung, ID-nya contohnya I1 itu baru petik 1, namanya mungkin Silvanus, username-nya admin, petik 1, dia passwordnya 123 ya, 123 simpel aja, baru levelnya sebagai admin. Oke. Oke. Itu kurung, baru titik koma ya. Jadi penggunanya I1 dengan nama Silvanus, username-nya admin, passwordnya 123, levelnya admin, enter. Oke, query oke. Select bintang from pengguna. Oke, enter. Nah, sudah berhasil ya, sudah berhasil. Kita sisipkan khusus untuk pengguna satu record. Nah, kembali ke project kita tadi, kita masuk di bagian login. Nah, di bagian login kita desainlah form login di sini. Nah, kita desain form loginnya. Kayak biasanya ini karena umum-umumnya saja ya, kita akan belajar sederhana. Oke, kita main mendesain di sekarang. Nah, sekarang kita tambahkan label sebanyak 2 ya, baru labelnya udah 2 ya. Lalu text boxnya kita ambil 2 juga, lalu textnya 2, lalu button, ambil button kasih 2. Oke, nah ini kita buat dulu, kita desain. Ini kita ganti text labelnya ini, yaitu adalah user name
baru label 2 nya kita ganti menjadi password. Oke, nah untuk text box pertama kita ganti name-nya menjadi user name. Untuk text box kedua kita ganti name-nya menjadi password. Oke, terusnya untuk button kita ganti dulu teksnya. Kalau button kan ada 2 itu yang diganti ya biasanya, name dan text, tapi saya ganti dulu teksnya. Nah ini saya buat ini login. Oke, yang satunya saya buat cancel. Oke, lalu name button loginnya saya ganti menjadi btn login. Lalu untuk button yang kedua itu adalah saya ganti menjadi btn cancel. Oke, pas kan ini sudah kita rubah. Lalu teks dari form 1 ini di atas kita ganti ya menjadi login administrator. Oke, berubah ya teksnya di atas login administrator. Ini saya desain dulu lah ya biar rapi. Oke, ini saya blok, saya ganti jenis tulisannya, ukuran hurufnya juga. Saya pilih yang modern nomor 20 ini, baru saya naikkan size-nya menjadi 12. kurang besar, saya coba naikkan sebesar 14. Oke, nah yang ini text box-nya saya panjangin sedikit lagi untuk username dan passwordnya. Lalu untuk login saya juga ganti fontnya, samakan aja modern nomor 20, baru kalau size-nya saya buat 12, tidak 14 saja. Ini saya perbesar dikit. Oke, saya atur di sini, di sini. Oke, ini dikecilkan lagi ya, fontnya supaya menarik. Oke, selanjutnya saya atur posisi form loginnya itu nanti ketika dijalankan dia berada di tengah-tengah atau center. Jadi saya klik yang form loginnya, lalu saya pilih di properties yaitu adalah start position. Nah, ini saya ganti menjadi center screen, jadi nanti ketika dijalankan dia posisinya di tengah layar, jadi enak ya, enak dilihat, posisinya bagus. Oke, ini text box sudah diganti namenya username, baru yang kedua password sudah, nama formnya adalah form login, nama button pertama adalah button login. Nah untuk yang kedua buttonnya button cancel, Kalau label tadi yang diganti hanya teksnya saja. Oke. Nah ini sudah selesai, berarti kita masuk di bagian coding programnya. Nah kita double klik lah coding atau bagian formnya, double klik ya yang masih kosong. Oke, masuk di sini tadi ya. Nah di bawah ensub kita buat perintah bersih yang sub bersih. Oke, kita buat di sini username dot clear. Oke, baru password dot clear, berarti nanti dia bisa membersihkan isi dari objek username dan password. Nah
biasanya kan kalau untuk password itu kan tidak langsung kelihatan ya, password yang kita ketikkan. Jadi dia bisa merubah ke dalam bentuk karakter seperti bintang atau titik ya kan, supaya nggak kelihatan. Jadi supaya nggak kelihatan tersebut, kita masuk di sini bagian form login, di bawah OpenDB kita ketikkan di sini password char sama dengan ketik 2, saya buat bintang. Nanti simbol-simbol yang muncul adalah bintang, bukan langsung dari password yang kita ketikkan. Nah, di bawahnya juga saya panggil subversi tadi, yang ini versi yang tadi kita ketikkan di sini versi. Oke. Nah, supaya fokus ketika dijalankan nanti kursornya itu di username, kita buat fokusnya supaya fokusnya itu pada username-nya, kursornya username dot fokus. Oke ya, nanti selesai ya untuk itu dulu. Nah, selanjutnya di bawah ensub-nya lagi, bukan di bawah enclass ya, di bawah ensub kita ketikkan baik, selanjutnya kita kembali ke desain ya, ke desain form loginnya di sini. Oke. Nah, kita double klik dulu cancel. Nah, cancel ini kita double klik. Di sini kita buat versi. Cancel itu artinya membatalkan ya. Oke, nah sudah kita buat perintah untuk membatalkan. Sekarang kita buat suatu sub lagi ya di bawah ensub ini. Nah, kita buat di sini sub check login. Kita buat di sini sub check login. Oke ya. Cek login. Nah, ini saya dulu supaya masuk biar besar layarnya. Nah, selanjutnya kita ketikkan di sini adalah yaitu adalah type. Oke ya, kita ketikkan if username dot text sama dengan string empty sama dengan string dot empty or password dot text sama dengan string dot empty, then enter ya. Jika username-nya kosong atau passwordnya kosong, maka tunjukkanlah pesan message box ya kan, Pak kurung maaf ya, maaf masih ada yang kosong. Oke, tutup kurung, tutup tutupnya, lalu enter, baru return. Oke, sudah selesai. Di bawah enddiv ini kita ketikkan db titik open. Oke ya. Nah, db ini dari mana? Yaitu dari ini tadi, dari modul ya, dari modul yaitu db. Nah, ini variabel db ini. Nah, jadi kita ketikkan db titik open. Nah, di bawah titik open kita buat perintah SQL sama dengan select bintang from pengguna. Nah, di sini kita menggunakan tabel pengguna dari database ya. Select bintang from pengguna. Oke ya. Lalu
tutup kutip, lalu buat di sini cmd sama dengan new mysql command, baru sql, db tutup kurung, lalu rs sama dengan cmd titik execute reader ya. Baru rs titik read, rs titik read. Lalu buat di sini if username dot text sama dengan rs tanda seru username. Nah, kita memanggil field dari tabel pengguna tentang username and password dot text sama dengan rs tanda seru baru password, lalu ketikkan then enter. Oke ya. Nah, di situ kita ketikkan form nah, setelah itu kita ketikkan form menu utama dot show. Oke, nanti tampilkan menu utama. Jika username sama dengan isi dari username di tabel pengguna dan password sama dengan password yang ada di tabel pengguna, maka tampilkan menu utama form menu utama titik show. Lalu di sini ketikkan mi titik hide dalam arti sembunyikan form loginnya ya, baru bersih, kita panggil bersihnya lagi. Setelah itu kita buat else. Nah, kita buat else, kita munculkan pesan yaitu message box buka kurung login Anda salah, silakan dicoba lagi, tutup kutip tutup kurung. Oke, di bawah ini kita berikan bersih. Nah, jadi setiap ada kesalahan wajib dibersihkan lagi. Lalu di bawah endif, ya bawah ini endif ini kita berikan adalah rs titik close ya. Lalu di bawahnya di bawah ini rs titik close udah. Kita ketikkan db titik close ya, rs close db titik close. Nah, di bawah catch ini, di dalam ini kita ketikkan yaitu adalah message box pak kurung ex titik message. Oke, sudah. Ya, kalau sudah berarti kita kembali ke tampilan login. Nah, kita double klik di bagian tombol login ya ini. Ini nanti private button login. Nah, di sini kita buat perintahnya cek login. Oke, apalagi ya? Nah, biasanya kalau kita enter di bagian password, udah kita input username dan password langsung enter, bisa kan? Nah, ini kita buat juga di sini. Jadi di bagian password kita double klik di bagian passwordnya, udah.
lalu ganti eventnya, yang event ini menjadi keypress. Yang ini event dari password text change itu ganti menjadi keypress. Tadi adalah password text change, sekarang menjadi password keypress. Yang private sub password text change ini kita hapus saja di bagian subnya ya. Dari sini sampai di sini dihapus. Nah, kita ketikkan di sini adalah if ASCII e.keychar tutup kurung sama dengan 13. Maksudnya itu adalah penggunaan enter ya, atau nilai ASCII enter itu 13. Oke. Nah, kita buat di sini adalah check login. Ya. Nah, kita coba ya. Tadi kalau kita perhatikan username dan passwordnya adalah username-nya admin, passwordnya 123. Coba kita jalankan. Apakah berhasil atau tidak? Oke, jalankan. Dibuat sini admin 123. Klik login. Login Anda salah, silahkan dicoba lagi. Oh iya, A-nya tadi kan kecil ya. Iya, kecil. Adminnya salah ya. Sorry. Admin 123. Lalu login. Oke, tampil menu utama. Berarti berhasil kita buat form login untuk menampilkan menu utama. Oke, kita coba cancel lagi ya. Pak, terus kita cancel. Itu tadi kalau kita klik login. Tapi kalau di enter bagaimana itu? Jalankan lagi. Admin 123 lalu enter langsung. Oke, tampil juga, berarti berhasil. Gagal. Lagi. Berarti bagian login sudah selesai ya. Yang pertama kita ketikkan yang ini ya. Yang pertama import ya. Ini baru perintah yang ini, lalu perintah subbersih, baru perintah bersih untuk button cancel, lalu sub check login. Nah, ini dia sampai di sini panjang lumayan. Harus diperhatikan juga. Baru cek login. Nah, di button loginnya, lalu untuk password keypress kita buat adalah cek login. Oh ya, tadi saya jelaskan lagi yang ini pasti untuk password password chat ini untuk merubah password supaya tidak kelihatan ya yang sebenarnya. Sekarang kita beralih ke menu utama. Oke, menu utama ya. Ini menu utama, kita alangkan di sini. Nah, kita rubah dulu teksnya ini di atas menjadi sistem informasi penjualan barang. Oke. Selanjutnya, supaya ketika nanti tampil menu utama ini, supaya dia menyusukan layar dari monitor kita rubah, yaitu adalah Windows tab-nya. Yang bagian Windows tab ini kita rubah menjadi maximize. Oke, maximize. Oke, jadi kita coba ya, jalankan apakah memang betul nanti tampilannya itu langsung otomatis melebar sesuai layar monitor. Di sini admin 123 oh iya, betul sekali ya. Jadi menu utama, untuk form menu utama ini nanti dia akan menyesuaikan langsung sesuai layar monitor yang kita punya ya. Jadi sudah kita rubah bagian dari Windows tab-nya menjadi maximize, berarti dia langsung otomatis full. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan ya, membuat suatu project baru
dan mengkoneksikan database serta menambahkan modul, menambahkan MySQL connector tadi, mendesain form loginnya, lalu membuat perintah untuk loginnya, lalu sebagian kita sudah masuk di menu utama. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, bagaimana merancang menu seterusnya ya. Nanti saya akan membuat atau melanjutkannya di video atau di konten berikutnya. Kalau ada yang masih kurang ya bisa nanti di komen di bawah. Terima kasih.